Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita semua menyadarkan kembali diri kita untuk sama-sama taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dengan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua kelak mendapatkan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang umur hidup kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Dalam sebuah hadis dikatakan, ata rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itni wa ujwabi riwayatin ukhra. Ya Rasulullah, nasihati aku dengan nasihat yang ringkas, ajari aku dengan pelajaran yang ringkas. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala idza kunta fi sholatika fashola sholatan mu'adin. Jika engkau sholat, sholatlah seperti orang yang sholat dan dia akan pergi jauh, tidak kembali lagi. Pelajaran pertama, nasihat pertama yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua bisa menjaga kualitas ibadah sholat kita. Jangan sampai sholat kita hanya asal sholat yang hanya menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sholat yang benar-benar dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, serta sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita kurang memperhatikan kaifiah sholat, terutama sebelum melaksanakan sholat. Contoh saat berwudu saja, masih banyak di antara kita yang berwudu asal basah, yang berwudu asal kena air. Coba perhatikan, seharusnya kita membasuh kedua tangan kita. Coba perhatikan ketika kita membasuh wajah kita, bagaimana seharusnya kita membasuh kedua kaki kita. Seperti
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berwudu, seperti yang diajarkan oleh ulama-ulama soleh, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, maka perilaku kita pun akan baik. Kalau kita benar-benar menjaga kualitas sholat kita, pasti Allah akan senantiasa membimbing kita terus dalam ketaatan dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nasihat yang kedua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Wala takallam bi kalami ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau bicara yang pembicaraanmu itu esok hari engkau akan meminta maaf. Artinya apa? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita mau menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung ia menjaga lisannya. Hari ini banyak orang-orang yang tergelincir dengan lisannya. Bukan hanya orang biasa, bisa jadi orang yang kita kenal sebagai ulama, orang yang kita kenal sebagai ustadz pun boleh jadi bisa tergelincir lisannya. Kalau kita pandai menjaga lisan kita dalam berbicara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadida yusrik lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ketika kita memang beriman kepada Allah perintahkan kepada kita untuk berbicara dengan benar-benar, dengan jujur, karena dengan ucapan yang benar dan jujur itulah yang akan memperbaiki segala aktivitas kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi akhir-akhir ini, kalau kita pandai menjaga lisan kita, yang akan keluar dari mulut kita pasti cacian, makian, kedengkian, bahkan menghina kepada orang-orang di sekitar kita. Maka mulai hari ini ingat pesan Rasulullah, itfa lisan, jaga lisanmu. Jadi kita harus mau menjaga lisan kita agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa, agar kita tidak terjerumus ke orang-orang yang senantiasa menghina, mencaci maki orang lain, apalagi mulut kita menghina seorang ulama, apalagi mulut kita menghina seorang kiai, apalagi kalau mulut kita sampai menghina orang-orang yang soleh, itu yang harus kita hindari. Jangankan kepada ulama, kepada keluarga kita pun harus pandai menjaga lisan kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada sahabat-sahabat kita pun harus pandai menjaga lisan, agar mereka tidak tersakiti dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita.
Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita mampu menjaga lisan kita. Jangan sampai ketika kita berucap esok hari justru kita yang meminta maaf. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajami ilyasa mimma fi ajin nas. Bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketika orang lain memiliki sesuatu, apalagi dalam urusan dunia, biarkan dia yang memiliki. Jangankan sampai kita pun ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Dan kalau kita senantiasa iri dengan urusan dunia, bersiaplah kita akan sengsara di dunia, bahkan sampai di akhirat. Tapi ketika kita iri dengan urusan akhirat orang lain, maka insya Allah kita akan lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mulai hari ini jangan pernah iri dengan urusan dunia orang lain. Ketika orang lain memiliki mobil mewah, ketika ada orang lain memiliki rumah megah, jangan pernah iri dengan mereka. Tapi irilah kepada orang-orang yang mampu di tengah malam bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus iri kepada orang-orang yang ketika waktu duha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus iri kepada orang-orang yang ketika mendengar azan segera mengambil air wudu dan ikut sholat berjamaah. Itu adalah yang harus senantiasa kita iri kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau urusan dunia, Allah sudah mengaturnya. Semoga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tuntunan Rasulullah, bukan sebatas tontonan, tapi justru tuntunan Rasulullah sebagai ikutan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi pedoman terbaik sepanjang hidup kita bagi kita yang cinta kepada Rasulullah SAW. Semoga kita harus menata hari-hari kita di sisa-sisa umur kita yang diberikan oleh Allah kepada kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.